Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, balik lagi dengan saya Riza di channel kuncirumah.com, channel properti kesayangan Anda semua. Oke, ini kita lagi ada di segmen Sapro, sharing properti online. Sahabat properti pasti pernah mengalami ya, bahkan juga khawatir nih ketika akan memilih rumah. Karena sekarang kan banyak sekali ya perumahan, kemudian developer juga macam-macam nih. Nah, ketika akan milih rumah, khawatir ketemu developer yang tidak amanah sehingga sahabat properti ini salah memilih rumah karena developernya tidak amanah. Nah, di segmen kali ini saya akan cerita banyak tips bagaimana memilih rumah yang aman dan nyaman. Kenapa? Karena developernya amanah. Oke, sebelum kita lanjut, boleh sahabat properti yang belum subscribe bisa tekan subscribe-nya, kemudian juga tombol loncengnya jangan lupa dibunyikan supaya dapat informasi penting dan berharga dari kuncirumah.com yang akan terus kita update. Tips memilih developer yang amanah. Kenapa amanah? Karena tidak hanya dari sisi legalitas kita perlu memastikan, tetapi juga developer amanah sekaligus juga pembangunan rumahnya apakah akan selesai atau tidak, itu yang menjadi kekhawatiran sahabat properti semua nih rata-rata ya. Oke, tips yang pertama, memilih rumah ini katanya seperti mencari jodoh, artinya jodoh-jodohan. Ya, seperti mencari calon istri atau calon suami. Nah, makanya sahabat properti ketika memilih rumah, mencari ya, itu tidak usah terburu-buru. Tetapi juga jangan terlalu lambat. Kenapa? Karena menunda membeli properti berarti harga properti akan semakin tinggi dan sahabat properti bisa kehilangan kesempatan beli properti di waktu dan saat yang tepat. Nah, ketika ada keterbatasan waktu, maka paling gampang, paling mudah, sahabat properti cari properti agency yang memiliki mekanisme seleksi dan evaluasi sebelum kerjasama dengan developer. Sehingga dipastikan bahwa sahabat properti ketika memiliki properti agency atau bekerja sama dengan properti agency, maka mendapatkan hunian yang aman, nyaman, serta sudah pasti sesuai dengan kebutuhan sahabat properti semua. Nah, yang kedua, pilihlah developer yang punya track record pembangunan perumahan sebelumnya. Ketika sahabat properti memilih developer, maka tanyakan juga sudah pernah membangun perumahan di mana saja. Sehingga setelah itu sahabat properti bisa cek lah di Google perumahannya di mana, kemudian cek juga apakah sudah ada yang terhuni, sudah sold out semua. Nah, itu kita bisa pastikan bahwa wah, ini developer sudah punya track record yang baik. Kenapa? Karena itu menjadi penting, jangan sampai ketemu developer yang baru membangun, kemudian sahabat properti tidak punya track record tentang developer itu sendiri. Nah, selain itu, pastikan juga bahwa ketika kita search di Google, maka itu minim komentar-komentar yang negatif dari para penghuni ataupun para customer-nya. Oke, yang ketiga, sahabat properti juga jangan ragu nih untuk menanyakan kepada developer perihal legalitas perizinan proyeknya. Nah, ini sebenarnya banyak dokumennya, cuman saya akan membahas kurang lebih ada 4 yang perlu dimiliki oleh developer. Yang pertama, izin lingkungan setempat. Ini penting nih, developer sebelum membangun dia harus minta izin kepada tetangga sekitarnya, kemudian biasanya pengesahannya sampai dengan kecamatan. Kemudian yang kedua, ini ada izin lokasi. Nah, izin lokasi biasanya sih untuk developer dengan area lebih dari 1 hektar. Nah, ini biasanya pengesahannya langsung di dinas kota atau kabupaten setempat. Nah, tetapi kalau hanya 2.500, maka IPPT juga sudah cukup, izin penggunaan pemanfaatan tanah atau lahan. Dan ini sudah cukup untuk developer bisa mengembangkan suatu wilayah atau tanah yang akan dibangun perumahan. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah izin site plan pengesahan. Site plan pengesahan. Nah, site plan pengesahan ini juga harus disetujui oleh dinas tempat. Kenapa? Karena ini adalah dasar untuk pemecahan sertifikat. Nah, tetapi tadi kalau luasannya hanya kecil, kemudian sertifikatnya juga bisa dipecah per bidang 5 unit, itu pun tidak menjadi masalah. Asalkan nanti kita lihat juga legalitas SHM-nya, sudah atas nama developer atau belum,
itu bisa menjadi pilihan sahabat properti dan menanyakan lebih lanjut. Kalaupun belum atas nama developer, tidak masalah juga, asalkan kita bisa verifikasi dengan baik atau dengan betul ya, bahwa yang bekerja sama dengan developer itu juga adalah pihak yang amanah. Nah, yang terakhir adalah IMB induk atau pecahan nih. Pastinya dong, sebelum developer membangun, ini harus sudah ada izin mendirikan bangunan, baik berupa IMB induk atau pecahan, tidak masalah juga. Jadi ketika memang sudah ada IMB induknya, berarti sudah aman tuh, developer sudah bisa membangun satu demi satu unit rumahnya. Oke, yang keempat nih, kalau sahabat properti memilih perumahan baru, maka lebih bagus kalau sudah ada rumah contohnya. Kenapa? Karena sahabat properti bisa tahu betul tuh, nanti rumahnya akan dibangun seperti rumah contoh yang dibangun oleh developer. Kenapa? Karena rata-rata developer atau perumahan sekarang dibangunnya dengan sistem unit inden ya. Nah, tapi terus kalau perumahannya baru, nggak ada rumah contohnya, bagaimana? Nah, saran saya, sepanjang lokasinya strategis, kemudian legalitasnya juga oke, kita bisa cek, walaupun belum ada rumah contohnya, sahabat properti jangan ragu untuk membooking, apalagi kerjasama dengan property agency. Kenapa? Karena pada saat proyek baru dibangun, maka itulah adalah harga terbaik yang bisa sahabat properti dapatkan. Nah, yang kelima nih, cek lingkungan dengan penghuni yang sudah ada di perumahan. Misalkan sahabat properti memilih perumahan yang sudah ada penghuninya nih. Nah, ini bisa cek ke sekitarnya nih. Ngobrol dengan tetangga atau orang yang sudah menghuni di perumahan itu. Ngobrol saja, sudah terima sertifikat atau belum, berapa lama diterima sertifikatnya, atau juga terkait dengan kualitas bangunan dan lain sebagainya, itu bisa kita langsung cross check kepada penghuni di sekitar. Kenapa? Karena itu menjadi sesuatu yang cukup valid ketika kita akan memutuskan milih rumah di situ atau di perumahan yang lain. Nah, ini yang paling terakhir nih. Kalau sahabat properti sudah oke dengan lokasinya, kemudian legalitasnya juga sudah dilihat dari developer, track recordnya sudah oke, maka putuskanlah segera. Lakukan booking, kemudian lakukan DP ya, pembayaran uang muka. Kemudian jangan lupa, pada saat akad, kita harus memastikan betul akad yang kita tanda tangani nanti sesuai dengan apa yang dilakukan oleh developer. Dalam hal apa? Dalam hal membangun, jangka waktu pembangunan. Ketika bangunannya inden, maka sahabat properti juga harus mengecek nih progres bangunan dari waktu ke waktu, sehingga jangka waktunya sesuai dengan yang perjanjikan di awal, kemudian spek bangunannya juga sesuai dengan apa yang diperjanjikan di awal ketika ditandatangani akad. Nah, dengan begitu sahabat properti pasti akan aman, nyaman, dan insya Allah juga jadi keluarga sakinah tuh menghuni rumah yang sudah sahabat properti pilih. Oke, kira-kira itulah 6 tips yang saya bisa sampaikan, bagikan kepada sahabat properti. Nah, kira-kira kalau sahabat properti bingung mau nyari perumahan yang kayak gimana, yang aman dan nyaman, udahlah, nggak usah lama-lama, langsung aja hubungi agent properti syariah yang amanah, salah satunya kuncirama.com. Segera hubungi admin yang ada di kolom deskripsi. Sahabat properti juga bisa menanyakan lokasi mana, harganya berapa, dan insya Allah kita akan antar, kita akan fasilitasi supaya sahabat properti mendapatkan rumah yang aman, nyaman, terbaik untuk keluarga sahabat properti. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.